Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 20 Juni 2021. Di Amerika, bahkan di beberapa belahan dunia kita sedang merayakan hari ini. Tepatnya kita merayakan Father's Day. So izinkan saya mengucapkan Happy Father's Day untuk semua bapak-bapak dari NLCC Indonesia. Happy Father's Day untuk semua bapak-bapak yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Bahkan mari sama-sama kita ucapkan Happy Father's Day untuk semua bapak-bapak di seluruh dunia ini. Doa saya Bapak Ibu, kita diberkati oleh ibadah hari ini dalam rangka Father's Day. Kita diberkati oleh pujian dan penyembahan hari ini. Kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pak Ferry Pikauli dalam rangka merayakan Father's Day. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi, terima kasih karena hari ini, minggu ini, khususnya dalam merayakan Father's Day, kami ada waktu untuk beribadah bersama, ada waktu untuk duduk diam, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa kiranya seluruh rangkaian ibadah hari ini melalui pujian penyembahan secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Ferry dalam rangka Father's Day memberkati kami semua, menguatkan kami semua. Tidak hanya memberkati, menguatkan seluruh bapak-bapak yang mengikuti ibadah online hari ini, tapi juga memberkati, menguatkan semua istri dan juga semua anak-anak di hari Father's Day. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir dan memberkati kami lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood, perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above,
Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dalam kasih Tuhan Yesus. Dalam rangka Father's Day, Tuhan mempercayakan saya untuk melayaninya. Mari kita berdoa sebelum kita memulai akan kebaktian kami pagi ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini di mana Tuhan menghimpunkan kami lagi dalam hari Sabat ini untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan dan memuji menyanyi akan Dikau. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati firman Tuhan dan berkati kami sekalian. Amin. Ibu Bapak, dalam rangka Father's Day, saya ingin kita membaca dari Yosua pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah ini tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan yang sejujur-jujurnya. Saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku,
membuat tawar hati bangsa ini. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kita sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk masuk keluar. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dan kotanya yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, dalam kasih Tuhan Yesus, dalam rangka Father's Day ini kita belajar tentang Kaleb. Nah, Kaleb ini baru pertama kali disebut namanya pada waktu Musa ingin mengutus hamba-hambanya untuk pergi mengintai negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dan Kaleb adalah kepala daripada suku Yehuda. Dan semua kepala-kepala suku yang ke-12 itu diutus oleh Musa untuk mengintai negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Setelah 40 hari, mereka pulang dan melaporkan hasil pengintaiannya kepada Musa. Dan 10 daripada pengintai-pengintai itu menyatakan bahwa negeri yang difirmankan Tuhan itu adalah negeri yang dengan penuh susu dan madu. Tetapi orang-orang di sana adalah orang-orang raksasa. Kota-kotanya berkubu dan kami seperti belalang di antara mereka, sehingga mereka menawarkan hati bangsa Israel, dan bangsa Israel ngamuk terhadap Musa. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka merobek bajunya dan mereka berkata, kami akan masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, sebab Tuhan menyertai kita. Itulah iman daripada mereka. Dan Tuhan menjadi murka, lalu Tuhan membawa mereka mengembara selama 40 tahun di padang gurun, sampai semua orang yang keluar dari Mesir yang menolak Tuhan mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang diperankan Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Saudara, Kaleb ini seorang yang sungguh luar biasa. Dia punya iman yang luar biasa. Dia percaya akan janji Tuhan. Karena itu kita belajar. Pertama, semangat daripada Kaleb. Dia katakan, hari ini aku berumur 85 tahun. Dan aku tetap menanti akan janji Tuhan. Karena itu dia tetap kuat
dia tetap bersemangat, dia tetap mengikuti akan teladan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa, dan dia mengaminkan itu. Dan untuk itu firman Tuhan katakan, Tuhan memelihara jiwanya, Tuhan memelihara nyawanya. Selama 45 tahun berjalan di padang gurun, Tuhan memelihara sesuai dengan janji Tuhan. Itulah semangat yang memberikan dia kekuatan yang luar biasa, bertahan sampai umur 80 tahun. Dia tidak loyo, walaupun mungkin secara fisik dia lemah, mungkin secara jasmani dia agak berkurang, tapi imannya kepada Tuhan, semangatnya kepada Tuhan untuk tetap berkobar-kobar. Dia katakan, umur saya sekarang 85 tahun hari ini, dan dia minta kepada Yosua, berikanlah kepada keutamaan. Saudara, kalau umur 85 tahun, berulang tahun lagi, udah opa-opa, ya mungkin kita pikir, ya udah opa, udah pensiun, udah nggak punya apa-apa, ya duduk di rumah, mungkin kalau ada kursi goyang, duduk kursi goyang-goyang, cucu-cucunya datang. Tapi itu tidak membuat Kaleb lemah, karena dia ingat janji Tuhan, dia berpegang janji Tuhan. Saudara, kalau Tuhan berfirman, Tuhan akan menunjukkan itu yang dia pegang, itu yang memberikan kekuatan untuk dia, itu memberikan semangat untuk dia untuk tetap hidup dan melayani. Saudara yang kasih Kristus, semangat yang ini kita perlu. Apa yang Tuhan janjikan untuk kita pegang janji Tuhan itu. Itulah yang dibuat oleh Kaleb. Semangatnya luar biasa. Saya baca ini, saya merenungkan, saya ingat juga janji Tuhan untuk saya, bahwa semua anakmu akan menjadi muridku dan besarlah kesejahteraan mereka. Saya pegang janji Tuhan itu. Saya tahu Tuhan akan memberikan itu untuk saya. Itu yang memberikan semangat untuk saya untuk hidup dan terus melayani. Dan saudara lihat, kalau saudara baca di dalam renungan harian pada tanggal 2 yang lalu, ada satu firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Di situ dia katakan bahwa seorang dokter ahli bedah yang terkenal di Australia, namanya Catherine Hamlin. Dia dan suaminya meninggalkan Australia. Mereka pergi ke Ethiopia. Di situ mereka mendirikan satu rumah sakit yang satu-satunya ada di dunia. Itu rumah sakit yang menyembuhkan perempuan-perempuan yang bersalin, yang mengalami cedera di awal akibat persalinan itu, dan khususnya di negara-negara Asia yang berkembang, negara Eropa, negara-negara yang berkembang. Saudara kasih Yesus, mereka mendirikan satu rumah sakit yang saya sebutkan tadi, trauma fisik dan mental yang diakibatkan oleh penyakit yang namanya fistula obstetrik, yaitu cedera pada waktu bersalin. Nah, dia selama hidupnya sudah melayani kira-kira 60.000 orang perempuan yang menderita sakit itu. Sudah tahu berapa umurnya? 92 tahun. Dia tetap masih melayani di dalam rumah sakit tersebut. Karena umur tidak menjadi halangan untuk dia melayani. Karena dia tahu dia mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan untuk dia. Itu yang membuat dia semangat terus untuk tetap melayani. Lalu setiap pagi, saudara, dia minum kopi, lalu merenungkan Alkitab. Dan orang bertanya, kenapa kamu melayani sampai sekarang? Karena saya mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk saya. Sudah tua, umur lanjut, tapi tidak membuat dia duduk ongkang kaki dan sebagainya, tapi terus melayani. Dan saudara kasih Kristus, setelah saya juga mengalami masalah yang sama, sakit dan berita, ya udah kira-kira 2 tahun
saya tidak lagi melayani di gereja, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya melayani. Waktu hari Jumat yang kemarin, beberapa minggu yang lalu, saya ditugaskan untuk melayani firman Tuhan tentang alasan-alasan. Dan setelah saya renungkan mengenai alasan ini, besoknya anak saya yang ada di di Tennessee telepon, "Papa, tolong melayani kami hari Selasa." Dia katakan itu hari Senin malam. Sebenarnya saya ingin menolak, tapi terus karena firman Tuhan mengatakan jangan cari alasan untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan suruh, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan. Dan saya terima kasih Tuhan untuk kesempatan di dalam umur yang sedemikian, Tuhan masih izinkan saya untuk melayani. Kemudian datang lagi suruh saya melayani untuk hari Father's Day. Saya juga ingin menolak, tapi saya menemukan alasan yang saya bawa. Saya tidak menolak alasan ini. Tuhan terima kasih. Umur yang sekian Tuhan masih mempercayakan saya untuk melayani Engkau. Karena itu jemaat dalam kasih Tuhan, kita yang sudah berumur 70-80 tahun di dalam gereja ini, kalau Tuhan masih memberi kesempatan, layanilah Dia dengan cara apapun, tidak tergantung kepada umur. Nah, kalau orang tua-tua jadi sanggup untuk melayani, apalagi yang muda-muda, ini mendorong kita untuk terus melayani Tuhan dan pekerjaannya. Itu yang dilakukan oleh hambanya yang kita baca hari ini, yaitu Kaleb. Lalu yang kedua, saudara, orang yang menantikan Tuhan, Yesaya 40 ayat 31, di situ dia katakan, orang yang menantikan Tuhan itu seperti Raja Wali yang terbang naik tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dan mereka berlari tidak menjadi lesu. Kemudian di dalam Mazmur 92 ayat 15, situ dia katakan, sampai masa tua pun engkau masih berbuah, segar dan kuat. Ini janji Tuhan. Mazmur 92. Yang kemudian kita baca keberanian daripada Kaleb. Saudara, 10 lawan 2. Sebelum mengatakan orang besar, kita seperti lalang, kita tidak mungkin masuk. Tapi Kaleb, berdasarkan janji Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, dia berani untuk menantang yang 10. Walaupun mereka mau diancam dan sebagainya, tidak. Dia berani menyatakan kebenaran Tuhan. Dia berani menyatakan firman Tuhan, walaupun itu sulit. Saudara, saya baca juga dalam Yeremia pasal 1. Tuhan ingin memakai Yeremia. Yeremia, engkau diutus kepada raja-raja, bangsa-bangsa di dalam yang aku akan utus engkau. Apa yang aku perintahkan, engkau harus katakan. Yeremia beralasan, Tuhan, saya ini masih muda. Saya ingin tidak berbicara. Saya paham apa yang dikatakan oleh Yeremia. Karena yang dihadapi raja-raja, yang dihadapi itu ialah orang-orang Farisi yang ahli hukum Taurat. Tapi Tuhan mengutus dia ke sana. Dia bilang, jangan kamu pikir kamu masih muda. Aku mengutus kamu, aku akan menyertai kamu. Karena itu saudara kasih Kristus, kita perlu memiliki keberanian seperti Yeremia. Kita perlu keberanian seperti Kaleb, yang walaupun bertentangan dengan akal pikiran, tapi karena Tuhan yang memerintahkan dia, Tuhan yang mengutus dia, dia berani menyatakan kebenaran Allah. Kita perlu juga mengatakan, sekarang saudara dan kasih Kristus,
kebenaran Allah ini banyak orang takut untuk memberitakan kebenaran Allah. Takut malu, takut ditolak, takut segala-galanya. Saya ingat seorang hamba Tuhan, mungkin ibu bapak kenal, namanya Pendeta Pontius. Dia bersaksi bahwa satu waktu dia diundang makan di sebuah restoran di Bogor. Sebelum makan, dia berdoa. Dia berdoa keras-keras. Dan setelah selesai makan, mereka mau bayar. Dia bilang, Pak, sudah dibayar oleh orang lain. Dia bilang, kalau kita tidak malu memberitakan firman Tuhan, kita tidak malu menyatakan kasih Allah, maka Allah akan memberkati hidup kita. Contoh yang dilakukan oleh Kaleb ini membawa kita untuk berani menyatakan kebenaran Allah. Saya ingat dulu waktu kita bertobat, pertama kali bertobat, saya berani menyaksikan firman Tuhan kepada supir taksi, kepada tukang-tukang beca, bahkan kita pergi piknik di salah satu tempat hiburan di Jawa Barat. Kita berani membagi traktat itu sampai sekarang. Lalu saya mikir, benar Tuhan, kalau kita perlu keberanian, dan Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Saudara, di dalam firman Tuhan Yohanes pasal 9, di mana Tuhan menyembuhkan seorang buta. Dia buta sejak lahir. Murid-muridnya tanya kepada Yesus, siapa yang apa yang menyebabkan dia buta? Apakah dosa dia atau dosa orang tuanya? Tuhan Yesus bilang, bukan dosa dia, bukan dosa orang tua, tetapi melalui kesaksian dia, Tuhan dimuliakan. Lalu Tuhan meludah di tanah, diambilnya tanah itu, digosok di matanya, lalu menyuruh dia cuci mukanya di kolam Siloam. Saudara kasih Kristus, setelah dia sembuh, tetangga-tetangganya tanya kepada dia, siapa yang menyembuhkan matamu? Dia bilang, Yesus yang menyembuhkan mata saya. Mereka nggak percaya. Apa betul kamu disuruh? Mereka bawa dia kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Dan mereka juga tanyakan kepada dia, siapa yang menyembuhkan matamu? Apa yang menyembuhkan matamu? Dia katakan, Yesus yang menyembuhkan mata saya. Dia berani menyaksikan Yesus pada orang tua. Mereka nggak percaya. Mereka bawa anak itu kepada orang tuanya. Lalu mereka tanya kepada orang tuanya, apakah ini anakmu? Iya. Apakah dia buta? Ya. Dia buta, sekarang melihat. Kami tahu dia anak kami tahu dia buta, sekarang disembuhkan. Tapi siapa yang menyembuhkan dia, kami tidak tahu. Orang tuanya mengatakan itu karena dia takut. Kalau orang menyatakan Yesus, mereka akan dikucilkan. Karena bukan dikucilkan biasa, dikucilkan seperti orang lepra. Kalau orang lepra di antara orang, mereka dikucilkan. Nah ini juga orang tua. Orang tuanya takut. Mereka tanya kepada orang tua, bilang, tanyalah sendiri kepada anak itu. Mereka tanya lagi anak itu. Dia bilang, sudah saya katakan kepada kamu bahwa Yesus yang menyembuhkan saya. Kamu bertanya ulang-ulang karena kamu ingin menjadi muridnya. Mereka bilang, kami ini murid-murid Musa. Ya kalau begitu, siapa itu Yesus menurut kamu? Dia adalah seorang nabi. Karena dia terus bersaksi, keberaniannya luar biasa. Karena Yesus memberikan. Keberanian itu Tuhan juga berikan untuk kita. Untuk juga terus memberitakan kabar sukacita itu. Di mana Tuhan memberikan kesempatan. Itulah yang kita lihat daripada Yosua. Dia berani. Kaleb, dia berani menyatakan itu. Lalu yang ketiga, dia setia. Dia setia sampai mati. Karena apa? Dia tahu cinta Tuhan luar biasa memelihara dia
sepanjang 85 tahun. Dia setia mengikuti Tuhan. Setia ini disertai dengan respek. Dia respek terhadap Musa. Dia respek terhadap Hosea. Selama 40 tahun memimpin, dia tidak pernah memberontak ke Rusia. Sebenarnya dia merupakan salah satu dari 2 orang yang dipilih Tuhan, lalu Tuhan memberikan janji untuk mereka. Sebenarnya dia bisa merasa sombong. Dia bisa merasa angkuh. Kemudian waktu Yosua dipilih untuk mandikan Musa, dia tidak iri hati. Dia tetap mengikuti akan pimpinan daripada kedua hamba Tuhan ini. Dia rendah hati. Dia setia kepada panggilan Tuhan. Dia tidak menyangkal Tuhan. Dia tidak memberontak terhadap pimpinan. Sekarang saudara melihat bahwa murid-murid kadang-kadang mereka memberontak terhadap guru, tidak punya respek terhadap guru. Kadang-kadang juga jemaat tidak punya respek terhadap hamba Tuhan, terhadap pendetanya. Tapi puji Tuhan, kita di jemaat New Life, kita semua respek terhadap hamba Tuhan ini. Ada satu teman kami majelis gereja di Jakarta. Dia tidak punya respek terhadap pendeta walaupun dia salah. Dia pukul pendetanya. Sampai pendetanya jatuh di tanah. Di mana respek dia? Walaupun pendeta itu salah, itu urusan Tuhan dengan dia. Tapi kita diperintah Tuhan untuk menghargai, merespek hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita. Dan itulah yang kita lakukan, saudara. Kita respek terhadap hamba Tuhan, setia kepada hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita. Saudara kasih, itulah dalam rangka merayakan hari Bapa ini. Kiranya firman Tuhan itu menjadi berkat untuk kita sebagai Bapa-Bapa, bahwa kita harus juga melayani Tuhan sampai kapan Tuhan ambil kita. Kita juga harus punya keberanian untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita setia, karena Wahyu 2 ayat 10, siapa yang setia sampai akhirnya akan mendapat mahkota kemuliaan. Saudara, sebelum menutup firman Tuhan ini, kira-kira beberapa puluh tahun yang lalu, dalam satu mimpi, Tuhan memperlihatkan kepada saya kayak ada di lapangan sepak bola, dan kayak ada rantai di kaki saya. Lalu ada suatu suara yang berseru, setialah sampai mati. Karena itu, kalau Tuhan masih memberikan umur panjang, saya ingin seperti Kaleb, Tuhan, tolong berikan saya kesetiaan yang daripadamu, dan merespek orang-orang yang Tuhan taruh untuk melayani kami. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau mengajar kami mengenai Kaleb. Tuhan, dia setia kepada panggilan Tuhan. Dia tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Dan dia menanti janji Tuhan. Karena itu berikan kami roh yang sama, supaya kami juga melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Pak Ferry Pikauli.
Pak Ferry, terima kasih untuk hari ini. Pak Ferry ada waktu di tengah semua kondisi kesehatan Pak Ferry, tapi kami bersyukur Pak Ferry ada waktu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati Pak Ferry selalu, Tuhan berkati pelayanan Pak Ferry selalu juga dipakai Tuhan lebih luas lagi. Dan Bapak Ibu, sebelum kita tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman, khususnya untuk yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat ulang tahun tanggal 14 Juni. 2 orang yang berulang tahun, selamat ulang tahun untuk Samantha Lee, dan juga selamat ulang tahun untuk Carmen Siregar. Tuhan berkati Samantha, Tuhan berkati Carmen selalu. Yang kedua, tanggal 17 Juni, selamat ulang tahun untuk Tante Edith Gilius. Tuhan berkati Tante Edith selalu. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita hari ini dalam doa. Silakan Bapak Ibu naikkan doa-doa syafaat Bapak Ibu, dan secara khusus mungkin saya beri waktu Bapak Ibu di rumah berdoa secara family, keluarga, berdoa untuk suami, berdoa untuk bapak-bapak, khusus anak-anak, berdoa untuk bapak-bapak, ibu-ibu berdoa untuk suami, khususnya dalam rangka Father's Day. Mari kita ambil waktu sejenak, kita berdoa, dan saya akan tutup dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood, perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story.